juga tapi swasta juga? Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang sangat mengejutkan sekali, yang mana di sini penjelasan dari Ibu Sri Mulyani, yang mana bertemakan seperti ini. Ramai protes soal tapera, Sri Mulyani beri komentar seperti ini. Nah, jadi di sini ini akan pembahasan tentang di Indonesia, yaitu membahas tentang tapera. Dan saya yakin di sini untuk teman-teman yang berada di luar negeri, khususnya di Taiwan, Hong Kong, Singapura, atau di mana saja, harus tahu tentang berita ini. Karena kenapa? Saya yakin karena seperti kalian juga nggak mungkin untuk selamanya bekerja di luar negeri kan, otomatis nanti akan pulang. Dan setelah pulang, otomatis kalian nggak mungkin dong nggak kerja, kalaupun punya uang banyak. Kalau kalian nggak kerja, akan habis uang kalian. Setidaknya setiap harinya kita harus mempunyai pemasukan. Nah, jadi di sini saya rasa ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua, setidaknya mengetahui apa yang terjadi di negeri sendiri. Yang mana di sini kronologinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani tebar senyum saat dicecar pertanyaan tentang polemik potongan gaji pekerja dan pengusaha untuk simpanan data tabungan perumahan rakyat atau tapera sebesar 3%. Waduh, gimana nih guys ya? Untuk sekarang yang saya dengar dari sebuah berita juga katanya bahan pokok di Indonesia akan naik. Sedangkan dari gaji ya, dari gaji pekerja UMR juga nggak pernah naik. Ini dari Indonesia. Dan di sini ada sebuah peraturan baru, yaitu undang-undang, nggak tahu undang-undang atau apa ini. Pokoknya peraturan atau pengumuman baru dari kementerian dan juga dari presiden sendiri, yang mana di sini akan mengadakan yaitu sistem yang namanya tapera, yaitu data tabungan perumahan rakyat atau disingkat tapera. Yang mana di sini yang anehnya justru pemerintah akan memotong ya otomatis memotong lah ya, memotong gaji dari pekerja itu sebesar 3%. Dan di situ akan dimasukkan ke sebuah tabungan katanya untuk agar nanti masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah. Dan juga katanya untuk masuk ke rumah sakit juga gratis. Dan otomatis ini kalau hanya 3%, paling cuma berapa ratus atau mungkin berapa juta gitu ya. Dan ketika rumah itu mungkin harganya ratusan juta, kira-kira harus butuh berapa tahun atau mungkin berapa puluh tahun kita bisa memiliki rumah tersebut. Pertanyaannya, apabila mungkin seluruh pekerja khususnya yang mempunyai UMR itu akan dipotong sebesar 3%, dan katanya ini untuk tabungan tapera, yaitu untuk perumahan agar nanti semua masyarakat Indonesia mempunyai rumah, yaitu seperti cicilan kita ya. Namun di sini kan dikelolanya atau uangnya akan masuk ke negara. Sedangkan di negara kita itu orangnya pada doyan korupsi. Dari timah, dari bea cukai, dan dari mana saja ya. Sedangkan apalagi ini masalah tapera, yaitu uang yang akan memotong gaji pekerjanya. Kira-kira apakah aman nanti uang tersebut? Atau mungkin akan dikorupsi juga oleh oknum-oknum tertentu? Bisa saja, karena kalau yang namanya korupsi ya, yang namanya orang yang doyan korupsi, apa saja yang namanya uang di mana saja mengalir, itu bisa saja diakalin oleh mereka. Dan takutnya nanti apabila sudah kita mungkin memenuhi syarat, ataupun mungkin tabungan kita sudah banyak ya, dan kita ditanyakan, Mas, mana perumahan saya dan mana sumpama bagian saya, takutnya nanti bermasalah, inilah itulah, dan akhirnya kandas karena mungkin uangnya itu dibawa kabur lah atau mungkin korupsi. Itu gimana coba? Sedangkan ini membutuhkan berpuluh-puluh tahun. Mungkin saja ini rancangan para menteri ataupun presiden yang baik. Nanti apabila presiden ganti ya, menterinya juga ganti, kan udah beda orang. Sedangkan kita masih menabung. Pertanyaannya, apakah nanti apabila kita untuk mengklaim ataupun mungkin pas waktunya kita harus dapat rumah, apakah 100% kita dengan mudah bisa mendapatkan rumah itu, kalaupun sudah lunas loh, seumpama. Jadi di sini menurut saya,
Kalau untuk perumahan untuk rakyat ya, kan tidak semuanya juga kan rakyat itu tidak mempunyai rumah, mungkin hanya sebagian. Kebanyakannya, kalaupun mungkin rumah sederhana itu mereka itu punya ya. Jadi di sini menurut saya dalam keadaan situasi seperti ini, karena Indonesia itu banyak sekali koruptor-koruptor, apalagi ini uang rakyat ya. Mungkin satu orang diibaratkan 1 juta, sedangkan di Indonesia berjuta-juta rakyat ya. Otomatis uang itu akan kemana larinya dan siapa yang megangnya, apakah aman atau tidak. Jadi di sini menurut saya sih ya, saya bukan pekerja swasta ataupun mungkin bukan seorang yang mempunyai UMR. Namun apabila dibandingkan dengan negara-negara saya, khususnya negara yang dulu saya pernah bekerja di Taiwan, kalaupun saya bukan orang pintar ya, namun setelah saya memikirkan ini sesuatu yang kurang tepat di Indonesia. Karena kenapa? Ya teman-teman tahu sendiri. Seperti kita yang bekerja mungkin di pabrik ya, ataupun mungkin di perusahaan, gaji seumpama hanya 4 juta ya. Gaji 4 juta. Itu 4 juta itu untuk sebuah keluarga yang mungkin kebutuhannya banyak. Itu sudah sudah merupakan gaji yang boleh dikatakan sangat minim. Minim sekali ya. Dan apabila nanti juga dipotong, apakah nggak sangat keberatan gitu loh. Maksudnya nggak sangat keberatan pekerja tersebut. Nah jadi di sini menurut saya sekarang kasus korupsi itu sampai beratus-ratus triliun. Ada yang uang digelapkan atau dikorupsi sampai 3.000 triliun ya. Dan sekarang terungkap lagi sampai berton-ton emas dikorupsi. Kenapa nggak uang itu saja untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia itu? Kenapa harus sampai memotong gaji mereka? Ini pikiran saya saja ya. Saya cuman sekedar konten kreator, bukan orang sekolah tinggi, bukan orang berpendidikan tinggi. Namun saya juga seorang rakyat Indonesia yang saya rasa wajib berkomentar ya. Makanya di sini untuk teman-teman yang mungkin sekarang mempunyai gaji UMR, khususnya di Indonesia ya, coba tuliskan komentar kalian. Apakah kalian setuju dengan sistem tapera? Dan untuk teman-teman juga yang berada di Taiwan atau mungkin di Singapura, Hong Kong dan di mana saja, apakah kalian juga setuju dengan adanya sistem tapera? Coba tuliskan komentar kalian. Saya Ranus Saputra, Suara TKI.